Baik saudara, Anda masih bergabung di obrolan pagi RBTV dan kita masih membahas mengenai pemberantasan ya dari narkoba ini di DIY sendiri. Masih ada Pak Prio juga dari BNNP DIY yang masih membicarakan tentang upaya pemberantasan narkoba, dan Anda juga masih bisa bergabung di 0274 4477 666. Ya, sembari menunggu Pak Prio, kembali ke pertanyaan saya tadi itu, kalau pada tahap awal penyelidikan mungkin penangkapan gitu ya, apakah sudah bisa mungkin kayak diendus gitu bahwa ini adalah jaringannya nasional, ini jaringannya internasional, itu sudah ada ciri-cirinya nggak sih Pak? Atau memang dari tahap pengembangan kasusnya? Jadi kategori nanti ini masuk jaringan nasional, internasional itu ada indikator-indikator. Nah, kita analisa menggunakan IT yang berbasis IT kan, sekarang apapun berbasis apalagi kejahatan. Nah, kita analisa, kita lakukan penyelidikan. Jadi kalau pertanyaannya sudah terenduskah seseorang yang tertangkap itu terlibat dalam jaringan nasional, internasional, sudah. Cuma untuk pembuktian penangkapan itu kan butuh waktu, butuh proses, kesabaran, yang bahasa kita namanya militan, pantang menyerah, sabar, dengan mengkombinasikan antara IT, intelijen, sama personel yang berbasis IT juga. Sebelum melanjutkan, sudah ada penelpon yang akan bergabung lagi nih Pak. Selamat pagi, obrolan pagi. Nama saya Mia dari Bantul. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi maraknya pengedaran narkoba di berbagai daerah saat ini? Apa saja yang dilakukan? Kemudian apakah terdapat koordinasi antara BNN dan Polri untuk memberantasnya? Baik. Dari Bantul nih ya. Terima kasih Mbak sudah bergabung. Upaya apa saja yang dilakukan ini Pak untuk memberantas narkoba yang tadi ditanyakan? Upaya-upaya yang sudah kita lakukan sangat banyak. Khusus pemberantasan, kita setiap hari itu menggelar operasi. Ada yang kita petakan tentunya di tempat hiburan, di asrama, kos-kosan, yang tentunya semuanya ini berdasarkan analisa yang rentan. Juga melakukan yang namanya penyelidikan jaringan di samping tempat-tempat hiburan yang rentan. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Juga pengawasan di bandara yang namanya interdiction, itu bagian dari upaya tadi. Nah, mengapa bandara ini menjadi hal yang potensial? Karena jaringan internasional ini selalu menggunakan, kalau enggak pelabuhan udara, pelabuhan laut. Nah, karena di Jogja ini tidak ada pelabuhan laut, kita bekerja sama dengan Bea Cukai, Imigrasi, dan Angkasa Pura. Seperti kemarin arus mudik, arus balik, kita juga tes urin pilot, kopilot, pramugari. Nah, itu adalah upaya-upaya yang kita laksanakan. Sangat banyak, dan tentunya harapannya semoga Jogja ini bersih dari narkoba. Penerimaan paket dan kargo paket juga ya, cukup rawan ya Pak ya. Nah, termasuk bagian-bagian ekspedisi, semualah Pak, yang menurut kita ada potensi kerawanan. Nah, tolong untuk masyarakat yang mengetahui misalnya di wilayahnya atau ada indikasi, monggo silahkan telepon ke kita untuk kita tindak. Belum lama ini juga ada satu peristiwa semacam ganja kering yang namanya adalah good shit gitu Pak, itu penjualannya secara online, jadi melalui online shop. Nah, ini apakah orang yang jualan ini, apa dia bisa dengan begitu berani gitu loh menjual mungkin di satu tempat penjualan yang semua orang bisa mengakses itu. Nah, ini kalau dari pihak BNN PDI untuk mencegah mungkin penjualan secara online juga ada satu metode khusus atau tidak Pak? Untuk penjualan-penjualan online yang menyangkut narkotika tetap kita cermati Mbak. Tentunya nanti kalau itu memang ada barang buktinya, terindikasi ada jual beli, suplai dan demand yang menyangkut kategori narkotika, tentunya akan kita proses. Apapun bentuknya, tekniknya, metodenya, yang namanya kejahatan kalau sudah nanti berimplikasi kejahatan narkotika, ya kita berantas, kita tangkap. Karena sekarang sudah mulai kemana-mana nih ya Pak, untuk salurannya itu bisa lewat internet tadi, online, kemudian ke tempat-tempat hiburan, secara personal pun juga sudah banyak. Nah, sebenarnya kalau dari ada pecandu dan juga bandar itu pasti memiliki treatment yang berbeda untuk
proses yang akan dijalani setelah diketahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terkait dalam penyalahgunaan narkoba, entah itu hanya pengguna, ada yang bandar juga. Itu bagaimana treatment yang diberikan kepada mereka nih Pak? Nah, treatmentnya tentunya berbeda ya, karena kita kan basisnya penegakan hukum. Nah, dari urin positif dengan BB yang di atas SEMA, peraturan bersama itu, antara Menteri Kesehatan, Kepolisian, itu ada komitmen di situ, peraturan bersama itu, yang intinya bahwa BB yang di atas peraturan bersama itu tentunya akan diproses lanjut. Makanya ada kategori bandar, pecandu, bahkan korban itu. Jadi nanti kita nggak gegabah, ada pembuktian di situ. Kadang berarti ada juga yang korban itu misalnya dia tidak menggunakan narkoba tapi menjadi terkait dalam kasusnya itu sendiri. Itu berarti akan ada proses yang berbeda akan dijalani apa ya? Hati-hati dalam berteman ya. Betul. Kita apalagi kalau janjian dengan asal kenal gitu, diajak ngobrol di satu kafe atau apa tempat hiburan, kita nggak pernah tahu juga. Apalagi kalau pada saat tahu-tahu nanti Pak Priyo bersama dengan tim datang untuk melakukan pemeriksaan gitu ya Pak ya. Karena ini juga tidak diinformasikan ya Pak ya, jadwal hari ini kemana untuk tes dan pemeriksaan itu tidak ada ya Pak ya jadwalnya ya? Untuk agenda operasi tentunya kan sifat operasi itu rahasia, makanya ada istilah secret operation. Apalagi yang namanya kejahatan extraordinary, ini basisnya jelas IT, jaringannya sangat rigid, jelimet, tentunya nggak mungkin kita kasih tahu. Bahkan yang sifatnya operasi jasaran tempat yang rentan pun kita tidak ada kerjasama atau mengetahui objek yang akan, termasuk anggota saya misalnya. Anggota tim juga bahkan iya. Misalnya saya menentukan TO ke tempat hiburan X, saya yang di depan misalnya, pas proses berangkat, mau kemana Pak, sampai udah nanti saya berhenti, kamu juga berhenti. Itu bagian dari tadi operasi sifatnya rahasia, terus harapannya kita mendapat dukungan. Misalnya kita di suatu lokasi asrama, di situ kan ada ketuanya, ada RT RW, selalu kita nuwun dulu. Nah, harapan kita proses ini berjalan lancar, apresiasi tanggapannya positif. Jadi kemitraan ini untuk menanggulangi kejahatan yang super extraordinary crime yang sudah mendunia dan sangat apa ya bahasanya, sangat membahayakan sekali. Sudah darurat itu tadi. Tapi ini timnya Bapak tahu kan kalau sekarang Bapak live talk show di RBTV ya Pak, jangan-jangan di bawah sedang melakukan operasi Pak. Tapi kalau kita tidak ada permohonan untuk operasi. Jadi kalau misalnya ada di tempat hiburan nih Pak, pemeriksaannya tempat hiburan, sebenarnya yang diperiksa itu apa saja sih selain tadi urin, untuk barang-barang yang dibawa itu juga? Atau mungkin kalau secara fisik itu apakah sudah kelihatan Pak ini penggunaan ini? Oh iya, gitu. Jadi yang namanya sasaran tempat kan kita yang dikedepankan tes urin. Jadi kita datangi, terus kita lihat secara fisik, kan kita juga terbatas alatnya Mbak. Misalnya operasi itu kita bawa 100, di diskotik X yang mungkin di situ ada 500. Tentunya kan ada klasifikasi dengan identifikasi sesaat lah, dengan pakaiannya, dengan gaya, pola, terus mungkin ciri-ciri fisik lah, kan sudah ada. Jadi yang ada orang-orang ada scanning khusus. Bahkan kalau yang sudah terindikasi cukup lama pakai itu kan agak pucat, kurus, karena pola hidupnya kan sudah nggak seimbang. Dan dari bahasa tubuh biasanya kelihatan apa ya, dia akan berusaha untuk menghindari, waduh ada operasi gitu ya. Nah, ciri-cirinya salah satu, kita masuk diskotik. Begitu datang mereka justru keluar, mereka yang kita kejar justru. Nah, yang keluar itu ya. Ciri-ciri itu kan hanya orang-orang kita yang bisa menangkap. Kalau orang umum yang lainnya kan nggak. Faktor pengalaman juga berarti ya Pak, udah cukup lama. Nah kalau lagi nge-MC ya Dim ya, mungkin lagi nge-MC di kafe gitu, Pak Priyo sama tim datang, kamu jangan buru keluar nanti suruh pipis kamu. Enggak, saya mau menyapa dulu Pak Priyo sudah datang malam hari ini. Oke, kalau misalnya di kos-kosan sendiri itu kos-kosan mahasiswa atau SMA juga termasuk yang diselidiki juga Pak, karena kayaknya kalau masalah narkoba ini seperti yang dibilang udah darurat, bahkan hampir semua umur ya sudah mengenal social life itu cukup
berbahaya nih? Untuk target yang namanya tempat Mas, yang dengan indikasi rentan tadi, tentunya kan kita pilih juga target-target di mana yang rentan, kos-kosan, misalnya kos-kosan campur, terus rumah susun yang campur, yang notabene dari segi keamanan mungkin agak bebas toh, keluar masuk jam malam gitu. Kalau kita yakin di situ tertib, ada pengawasan, tentunya kan tidak kita sentuh. Yang rentan-rentan bisa masuk lah, perdagangan narkoba yang di situ misalnya rumah susun bebas campur, penghuninya juga heterogen, dari suku mana aja ada. Nah, dari situ kita awali proses operasi. Termasuk berarti barang-barang yang ada di dalam kamar yang juga akan diperiksa ya Pak ya, karena siapa tahu disimpan di dalamnya gitu. Nah, untuk pemeriksaan tadi kita awali dengan urin positif. Pertama itu dulu ya Pak. Selalu urin ya yang dites. Kemudian baru karena yang kita laksanakan ini sifatnya juga bersifat humanis gitu. Jadi kita sapa, kita melaksanakan tes urin, berkenan dengan baik lah, tidak ada komplain. Kalau terbukti baru kita tindak lanjuti. Oke. Baik, ini kalau dari program yang dilakukan sekarang, program pemberantasan ini, terutama sudah ada targetnya Pak ya. Dari tahun kemarin, dan maksud saya dari tahun-tahun sebelumnya itu, apakah memang tahun ini semakin ditingkatkan atau sebenarnya sama aja Pak program-programnya sendiri? Kalau program rehab ini kan cenderung baru ya. Namun kalau kita analisa trennya ini dengan adanya kegiatan operasi yang dari semua elemen, semua tempat, ini cenderung trennya menurun. Ibarat teorinya kalau pasar itu tidak nyaman, pembeli tidak nyaman kan, bandarnya juga mikir. Nah, harapan pemerintah yang sudah diberikan contoh jelas sama Pak Jokowi, presiden kita itu kan, yang bandar kita eksekusi, yang sakit-sakit kita obati. Jadi monggo yang merasa menjadi korban, pecandu, silahkan berobat untuk direhab. Nah, di BNPN ini sudah siap. Dari masyarakat bisa proaktif, mungkin ada yang sadar gitu ya Pak ya. Ini bisa datang ke BNNP, DI atau bagaimana Pak? Bisa. Tadi kebetulan kan kita kemarin lagi launching klinik Pratama Seger Walas BNNP, itu bisa untuk rujukan nanti. Untuk rehab-rehab monggo ke sana. Lokasinya mungkin gratis tahu, itu. Pak. Ya. Lokasi klinik kliniknya di itu kantor di kantor ya, di Brigjen Katamso itu belakang Puro Wisata yang BPN itu masuk aja. Mungkin yang perlu digarisbawahi Pak kepada masyarakat bahwa para pengguna yang mungkin sadar atau mungkin anggota masyarakat yang dari mungkin dari tetangganya atau keluarga ada yang menggunakan narkoba, bahwa pada saat datang sadar ingin direhab, mereka tidak akan diberikan sanksi hukum atau apa, mungkin bisa dijelaskan, ditegaskan lagi pada masyarakat. Karena ada Pak. ketakutan tersendiri ya, mungkin nih takut dari untuk datang loh Pak, atau Pak Priok sama dengan tim gitu, takutnya langsung wah ini masuk penjara gitu. Jadi ini merubah paradigma tadi, seseorang yang menjadi pecandu atau korban penyalahguna, kecuali bandar, pengedar, itu lain perlakuan khusus. Yang menjadi penyalahguna, korban ini tentunya akan diperlakukan tadi konsep-konsepnya humanis, menghargai ya seseorang lah. Kalau tidak terbukti, apalagi cuma pengguna, tentunya kan ada treatment yang khusus. Jangan takut, kita nggak akan apa tadi bahasanya? Ya, mungkin akan jadi proses sanksi, hukum, gitu, di penjara. Oh, enggak, aku langsung di penjara nih. Gitu. Bahasanya kan direhab. Rehab pun harus berawal dari yang namanya assessment. Sampai nanti yang namanya rehab ini kan ada waktu jeda, mungkin 3 bulan atau berapa kan, sesuai dengan tingkat kecanduannya. Makanya ada tim assessment tadi, ada pakar kedokterannya, ada pakar psikologinya, gitu. Dari aspek klinis, medis, psikologis. Kemudian nanti yang menentukan teman-teman yang di panti rehabilitasi ini untuk kemudian bisa dipindah ke pasca gitu, berdasarkan TAT itu juga. Iya kan, setiap kegiatan kan ada yang namanya proses, laporannya, ANF-nya. Kalau itu dirasa sudah cukup untuk menjalani rehab,
ada yang namanya pasca rehab. Biar nanti outputnya itu benar-benar siap diterima masyarakat, bisa bekerja, tidak membebani dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan Kalau pasca rehab sendiri bentuknya apakah wajib lapor atau tetap ada di rehabilitasi atau bagaimana Pak? jadi nanti ada konsep pelatihan seperti BLK gitu kan, yang tadi kembali suka otomotif, ada suka perikanan, ada jaringan ya? situ. Dan yang jelas untuk program rehab ini sangat baik, monggo disikapi biar ada timbal baliknya. Pemerintah sudah peduli, sudah memberi apresiasi contoh yang konkret lah, yang bandar disikat, eksekusi kan. Pak Jokowi udah, walaupun beliau ditekanan dari dunia, banyak negara-negara yang komplain tapi atas komitmen berbangsa tetap dilaksanakan, dan kita pelaksana BNN, BNNP, BNNK sangat mendukung kebijakan ini. Bentuknya tinggal nanti yang rehab ya kita rehab, yang kita proses tetap akan kita diproses. Baik, yang terakhir mungkin singkat Pak, ada himbauan kepada masyarakat, silakan. Himbauannya saya mohon kepada khususnya masyarakat Yogyakarta, karena sifat kejahatan narkotika ini extraordinary crime, jadi butuh penanganan khusus, tidak hanya dibebankan kepada lembaga resmi seperti BNN, BNNP, kepolisian, tapi membutuhkan kerjasama semua pihak agar kejahatan ini semakin sempit ruang geraknya, hingga nanti diharapkan bisa apa yang diharapkan pemerintah, masyarakat zero narkoba bisa. Sudah tidak lagi status darurat ya Pak ya. Baik, Pak Pria, terima kasih sudah hadir di obrolan pagi RPTV. Dan selamat bertugas kembali, sukses semoga dengan targetnya. bisa mengurangi dan menekan angka pengguna narkoba di Yogyakarta. Siap, terima kasih Pak Pria. Dan kami akan segera kembali, saudara tetaplah bersama kami hanya di obrolan pagi.